Halo semua, perkenalkan nama saya Cindy Paramitha Srait dengan NIM 31222054. Di sini saya akan mempresentasikan Service Marketing Analysis, yaitu Complaining, Handling, and Service Recovery dari chapter 13. Nah, yang pertama adalah Customer Complaint Behavior, yaitu dalam dunia layanan tidak ada perusahaan yang bisa selalu sempurna, pasti melalui kegagalan layanan. Ada dua faktor, eksternal dan internal. Setiap terjadinya kegagalan layanan, pelanggan akan merespon dengan cara yang berbeda. Selanjutnya adalah understanding customer complaint behavior. Agar perusahaan dapat menangani pelanggan dengan lebih efektif, penting memahami mengapa pelanggan mengeluh. Keluhan bukan sekedar ekspresi ketidakpuasan, melainkan juga cerminan dari harapan dan nilai yang dirasakan pelanggan terhadap si perusahaan. Selanjutnya adalah proses penanganan komplain, evaluasi, dan penyelesaian komplain. Ada 3 proses penanganan komplain pelanggan. Yang pertama, penerimaan komplain, yaitu keluhan dapat diterima melalui berbagai media. Petugas wajib mencatat detail komplain tersebut. Yang kedua adalah verifikasi keluhan, mengecek kebenaran dan informasi dari bukti pendukung yang diberikan pelanggan, lalu menentukan kategori komplain tersebut. Dan yang terakhir adalah penyaluran ke pihak terkait, yaitu komplain diteruskan ke bagian yang berwenang untuk ditindaklanjuti, dan dibutuhkan koordinasi antar bagian agar penyelesaian lebih cepat selesai. Setelah kita melakukan penanganan, kita melakukan proses evaluasi dan penyelesaian komplain. Ada 3 juga, yaitu analisis penyebab masalahnya. Kita telusuri dulu masalahnya, lalu kita mencari solusi. Yang kedua adalah pemberian solusi, kita berikan solusi secara cepat dan tanggap. Yang terakhir adalah tindak lanjuti dan evaluasi. Kita memastikan pelanggan puas dengan penyelesaian yang kita berikan, lalu catat hasil penyelesaian untuk bahan evaluasi dan peningkatan layanan, serta digunakan data komplain tersebut sebagai dasar perbaikan sistem pelayanan. Selanjutnya adalah the service recovery, yaitu paradoks pemulihan layanan adalah fenomena di mana pelanggan yang awalnya kecewa karena masalah justru merasa lebih puas ketika masalahnya diselesaikan dengan baik. Artinya pemulihan yang efektif bisa meningkatkan loyalitas pelanggan lebih dari jika mereka tidak mengalami masalah tersebut. Selanjutnya adalah pre-service effective service recovery system, yaitu manajer perlu menyadari bahwa pelanggan saat ini merupakan aset berharga dan mempertahankan pelanggan. Mereka perlu mengembangkan prosedur pemulihan layanan yang efektif setelah pengalaman memuaskan. Nah, ada 3 prinsip utama pemulihan layanan efektif, yaitu yang pertama, memudahkan pelanggan untuk memberikan umpan balik. Yang kedua itu memungkinkan layanan efektif, dan yang terakhir adalah menetapkan tingkat kompensasi yang sesuai. Selanjutnya, how generate short compensation be, yaitu kompensasi dalam manajemen jasa adalah cara perusahaan menanggapi masalah yang dialami pelanggan. Tujuannya bukan hanya mengganti kerugian, tetapi juga mengembalikan kepercayaan pelanggan dan menjaga tetap loyal. Nah, ada 3 faktor yang mempengaruhi keberhasilan kompensasi. Yang pertama, tingkat keparahan masalah. Semakin besar masalah dihadapi pelanggan, semakin penting kompensasi yang diberikan. Yang kedua, persepsi keadilan. Pelanggan merasa puas jika diperlakukan dengan adil selama kompensasi. Yang ketiga adalah respon dan sikap karyawan. Cara karyawan menangani keluhan dan menunjukkan sikap positif sangat mempengaruhi kepuasan pelanggan dalam pemulihan masalah. Nah, bentuk kompensasi yang umum diberikan ada 3, kompensasi finansial, kompensasi non-finansial, dan kompensasi simbolik. Contohnya, bentuk kompensasi yang umum diberikan adalah, contoh yang kita ambil adalah dari KAI Indonesia. Nah, yaitu ketika gangguan perjalanan terjadi, KAI memberikan kompensasi berupa pengembalian dana atau voucher perjalanan dan permintaan maaf resmi kepada penumpang yang terdampak. Nah, yaitu prinsip penentuan kadar kompensasi menentukan memberikan kompensasi cenderung lebih loyal meskipun mereka awalnya mengalami gangguan layanan. Kompensasi harus dilihat secara adil dan transparan. Dan di sini juga selanjutnya ada 7 tipe pelanggan yang cenderung menyusahkan perusahaan. Yang pertama adalah si penipu, adalah pelanggan yang sengaja mencari alasan untuk mendapatkan kompensasi. Yang kedua adalah si pencuri, pelanggan yang tidak ingin membayar atau mencuri jasa tanpa membayar. Yang ketiga adalah si pelanggar aturan, yaitu pelanggan yang tidak mengikuti aturan perusahaan, misalnya membawa makanan ke tempat yang tidak diperbolehkan. Yang keempat adalah pelanggan yang mudah marah dan sering berteriak-teriak atau mempermalukan staf. Sekian dari presentasi